Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Amani dengan NIM N1C121102 dari jurusan Ilmu Sejarah. Saya akan membahas sejarah Kota Kendari. Sejarah Kota Kendari. Kendari merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang diresmikan sebagai kota madya pada tanggal 27 September 1995. Sedangkan asal-usul nama Kendari sendiri berasal dari kata kandai, yakni alat dari bambu dan kayu yang digunakan penduduk Teluk Kendari untuk mendorong perahu. Kata kandai inilah kemudian diabadikan menjadi kampung kandai dan mengembangkan dari kata kandai selanjutnya dalam literatur terakhir disebut Kendari. Menurut catatan sejarah, terbentuknya kota Kendari awali dengan terbentuknya Teluk Kendari menjadi pelabuhan para pedagang. Sejak dahulu, Teluk Kendari telah dikenal oleh pelaut-pelaut Nusantara maupun Eropa sebagai jalur persinggahan perdagangan laut yang menuju Ternate dan Maluku. Pada kartografi Portugis Kuni awal abad ke-15 telah menunjukkan adanya perkampungan di pantai timur Celebes atau Sulawesi yang dinamakan Cittadella Bahia di pesisir Teluk Kendari yang bernama Bahia do Tifora yang identik dengan Teluk Kendari. Dalam sastra lisan tua suku Tolaki, wilayah Teluk Kendari disebut dengan nama Lipu I Pambandahi Wanua I Pambandokoha yang merupakan salah satu daerah yang di pesisir timur Kerajaan Konawe. Pada tahun 1828, seorang pelaut bernama Jasper Nicholas Vosmaer mendapat tugas dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk observasi terhadap jalur perdagangan di timur Sulawesi. Peta pertama Teluk Kendari dibuat pada 9 Mei 1831 dan sejak 6 Februari 1835 Teluk Kendari disebut sebagai Vosmaers Bay atau Teluk Vosmaer melalui surat keputusan Jenderal Van den Bosch di Batavia. Dalam catatan perjalanannya yang berjudul Korte Beschrijving van het Zuid Oostelijk Zeeland van Celebes, Vosmaer menuliskan tertarik akan keindahan Teluk Kendari. Setelah mendapat izin dari Tebau sebagai penguasa wilayah timur Kerajaan Konawe pada tahun 1932, Vosmaer kemudian mendirikan kantor dagang dan membuatkan istana Tebau dari Lepo-Lepo ke Teluk Kendari. Hal inilah yang merupakan titik tolak perkembangan Kendari menjadi pusat pemerintah dan perdagangan. Pada masa pemerintah kolonial Belanda dan penduduk Jepang, Kendari yang hanya seluas kurang lebih 31,40 km persegi saat ini dan adalah wilayah kewedaan sekaligus ibu kota Onder Afdeling atau Bun Ken Laiwoi. Kendari berubah dari ibu kota kecamatan kemudian berkembang menjadi ibu kota kabupaten daerah tingkat 2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Penerbitan Perpus Nomor 2 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 menandai ditetapkannya Kendari sebagai ibu kota. Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara masih berdiri dari dua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Kendari, Kecamatan Mandonga dengan pertambahan luas wilayah kurang lebih 75,76 km persegi. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978 mengubah status Kendari menjadi kota administratif yang meliputi 3 wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Kendari, Mandonga, dan Puasia dengan 24 desa. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota Kendari, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 yang menetapkan kota Kendari sebagai kota madya daerah tingkat 2 dengan luas wilayah kurang lebih 298,89 km persegi atau 0,7% dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Tempat bersejarah di Kota Kendari, situs peninggalan Jepang dan Belanda hingga makam Pulau Pandan. 1. Makam di Pulau Pandan. Salah satu makam di kawasan yang berlokasi di Kelurahan Puasia, Kota Kendari disebut yakni Malarangeng Patarani Rainah Peta Sundari. Sosok yang dikenal dengan sebutan Syekh Sabang ini merupakan raja leluhur Laiwoi sekaligus penyebar agama Islam pertama di Kendari maupun Konawe. Ia Syekh Sabang juga pemimpin dari seluruh masyarakat di Pulau Pandan. Kata Ketua RW 2 Pulau Pandan Arifindullah. Selain makam Syekh Sabang, kata Arifin juga terdapat beberapa makam maupun situs peninggalan Belanda di kawasan ini. Salah
satunya gua tempat persembunyian tentara kolonial yang kini kondisinya sudah tertutup. Menurut Arifin, kawasan tersebut dinamakan Pulau Pandan karena kala itu berbentuk pulau yang dipenuhi oleh tumbuhan pandan, tapi bukan pandan yang berwarna hijau, namun pandan yang berwarna kekuningan, dan saat ini pandan-pandan itu sudah tidak ada, ujarnya. Untuk diketahui, akses untuk menuju kompleks makam di Pulau Pandan terbilang cukup sulit. Pengunjung harus menanjak medan berbukit yang licin, terlebih di saat musim penghujan. Dua, Pillbox Mako Deployer Polda Sultra. Tak jauh dari Pulau Pandan, tepatnya di Mako Deployer Polda Sultra, Jalan Bayangkara Bahari nomor 1, Kelurahan Poase, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, juga terdapat situs sejarah. Situs sejarah tersebut berupa pillbox yang merupakan bangunan kecil berbentuk silinder dengan bukaan kota segi empat sebagai akses keluar masuk. Pillbox menjadi salah satu sarana pertahanan perang yang dibangun pada masa penjajahan Jepang. Bangunan dari semen tersebut sekaligus menjadi titik pengintai serta tempat penaruh persenjataan. 3. Pillbox Madesabara. Selain di Makodit Polair Polda Sultra, ada pula Pillbox Madesabara, Kecamatan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bentuk kedua pillbox tersebut nyaris seragam bangunan kecil berbentuk silinder dengan bukaan kotak segi empat sebagai akses keluar masuk. Pillbox menjadi salah satu sarana pertahanan perang yang dibangun pada masa penjajahan Jepang berdasarkan pantauan Tribun News. Kondisi pillbox di lokasi ini sudah tak terawat, bahkan kini telah menyatu dengan batang pohon. Empat, Water Reservoir peninggalan Belanda di Jatimekar. Tempat penampungan air bersih atau Water Reservoir peninggalan Belanda ini berlokasi di Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara atau Sultra. Bangunan tersebut berbahan beton dengan luas kurang lebih 30 meter. Pada pintu masuk tertulis Water Reservoir Anno 1928. Waktu pendudukan Belanda di Kendari tahun 1831. Bangunan ini merupakan menyuplai air bersih di pemukiman pesisir Teluk Kendari. 5. Pesanggarahan Belanda di Kota Lama Kendari. Sejumlah bangunan masa penjajahan Belanda kini masih berdiri di kawasan Kota Lama Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra. Beberapa peninggalan bangunan bersejarah ini seperti Baparda yang menjadi gedung tempat pesta pernikahan masyarakat pada masa lalu. Bangunan ini berlokasi di Jalan Laki Dende nomor 98, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari atau Sultra. 6. Banker Perumahan Korem. Sekitar 30 meter dari Baparda yang sekaligus rujak Gubernur Sultra pertama, terdapat rumah jabatan Komandan Tentara Belanda. Saat ini bangunan tersebut difungsikan sebagai rumah dinas Korem 143 Halwaleo dan telah mengalami renovasi pada tahun 2005 lalu. Menurut Ladana, tinggi dinding rumah, jendela maupun pintu, begitupun dapur yang masih memiliki cerobong asap dalam area halaman tersebut. Kata Ladana, juga terdapat gua tempat persembunyian tentara Belanda yang saat ini telah tertutup. 7. Titik nol Kendari. Titik nol Kendari dulunya berlokasi di kawasan Kelurahan Kandai, Kota Lama Kendari. Titik nol tersebut dibuat di masa penduduk Belanda. Lokasinya beralasan karena dulunya pusat kota berada di kawasan ini ditandai bangunan peninggalan Belanda yang masih berdiri. Pada tahun 2022 mendatang, pemerintah kota atau Pemkot Kendari berencana membangun monumen Kalosara di Taman Kota Kendari sekaligus menjadi penanda titik nol Kendari. Sekian materi tentang sejarah Kota Kendari yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.